Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Huzaifah dari kelas Manajemen Lembaga Keuangan Mikro. Di sini akan menjelaskan hasil dari jawaban UTS Manajemen Lembaga Keuangan Mikro. Soal yang pertama yaitu Lembaga Keuangan Mikro secara konseptual mencoba melayani golongan masyarakat kelas bawah atau miskin dan fakir miskin yang selama ini tidak mampu diakomodasi kepentingan finansialnya oleh lembaga perbankan. Selanjutnya untuk pertanyaan sub nomor 1, yang pertama yaitu identifikasikan tantangan dan peluang lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah saat ini berdasarkan segmentasi pasar yang harus diakomodasi oleh lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah, kemudian jelaskan rasionalisasinya. Jawaban saya ialah seperti namanya, lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah itu merupakan sebuah lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada pengusaha mikro dan juga masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Dalam praktiknya, lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah mempunyai kendala seperti salah satunya kualitas sumber daya manusia dan kemampuan IT yang rendah yang dimiliki oleh tenaga kerja dari lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah juga memiliki peluang, yakni pengembangan serta pemberdayaan usaha mikro. Untuk pertanyaan subbab yang kedua, untuk pertanyaan sub nomor 1 yang kedua, yaitu bagaimana pendapat saudara ketika sebuah lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah memilih sektor yang lebih spesifik atau semakin miskin semakin diprioritaskan. Jadi, ketika sebuah lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah menjadikan masyarakat yang semakin miskin sebagai prioritas untuk pendanaannya, maka risiko gagal bayar atau telat bayar akan semakin besar. Dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat miskin tersebut terhadap pengelolaan sektor usaha yang akan dijalaninya ataupun yang sedang dijalaninya, serta tidak adanya jaminan yang dipersyaratkan dalam pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko tersebut, lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah dapat melakukan pemberdayaan, pendampingan, serta pemantauan kepada masyarakat miskin yang akan menjadi nasabah pembiayaan dari lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Selanjutnya, pertanyaan sub nomor 1 yang ketiga, yaitu bagaimana solusi yang saudara berikan untuk menanggulangi permasalahan atau kekurangan yang melekat pada segmentasi lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Solusinya yaitu perlunya solusi dari tantangan lembaga keuangan mikro syariah yang sudah disebutkan di sub nomor 1 tadi, yaitu perlunya pelatihan kerja untuk para pegawai lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang informasi dan teknologi atau IT. Selanjutnya, soal nomor 2, eksistensi pesaing lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah dalam konteks artikel tersebut telah berperilaku cukup merugikan, baik secara nilai atau konsep sama saja semua lembaga,
maupun secara ekonomi, menghasilkan kerugian berupa pembiayaan yang macet. Untuk pertanyaan ke-1 sub nomor 2, yaitu bagaimana respon saudara terhadap kejadian tersebut? Apa kekurangan dalam aktivitas lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah sehingga kejadian seperti ini bisa terjadi? Nah, jadi kejadian yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah tersebut merupakan risiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah itu sendiri. Mengingat segmen pasarnya yang merupakan masyarakat kategori sangat miskin dan juga berpendidikan rendah. Ditambah lagi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat di Indonesia yang pada umumnya mudah percaya dengan suatu informasi tanpa terlebih dahulu untuk memverifikasi benar salahnya dari informasi tersebut. Dan juga kurangnya komunikasi serta edukasi dari pihak lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah itu sendiri juga bisa menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab kejadian tersebut bisa terjadi. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari soal nomor 2, kegiatan apakah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dan atau menangani problematika persaingan semacam itu? Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa kondisi sosial masyarakat menjadi faktor utama penyebab problematika persaingan tersebut dapat terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang bersifat humanis dari individu ke individu yang harus dilakukan oleh pihak lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah kepada masyarakat itu sendiri. Mengingat budaya masyarakat kita, khususnya di daerah seperti pedesaan, biasanya itu identik atau masih kental dengan budaya kekeluargaan, di mana antar individu dalam masyarakat tersebut masing-masing mempunyai hubungan yang sangat erat. Setelah itu, lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah juga harus melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan yang tentunya penyampaiannya disesuaikan dengan kondisi sosial dan kondisi budaya masyarakat di daerah tersebut. Karena masing-masing daerah mempunyai kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Mungkin itu saja presentasi jawaban ujian tengah semester lembaga manajemen lembaga keuangan mikro yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.